Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk ketua kelas, mana yang fokusnya? Dipinjam rekaman ini. Baik, hari ini karena tidak ada yang fokus, maka kita akan menggunakan media pembelajaran itu Mari, ya. Sebelum memulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Pak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, siapa yang tidak masuk? Semua, Pak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan masuk pembelajaran Idul Fitri tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Nah, di sini sudah ada yang baca buku tadi malam tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Baca, ada setuju? Baca. Kelly, bisa disebutkan pengertian apa itu zina? Baik Pak, zina itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum mempunyai ikatan yang halal, seperti melakukan perbuatan pegangan tangan, pelukan atau pacaran gitu Pak. Baik, zina itu adalah perbuatan hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri yang sah menurut syariat Islam. Zina di sini merupakan dosa yang sangat besar dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa asabila. Yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak, zina di sini sangat berbahaya. Di antara bahaya zina itu yang pertama bisa menghancurkan masa depan dan harga diri. Yang kedua itu bisa menyebarkan atau menyebabkan penyakit kelamin seperti HIV. Di mana yang kita ketahui bersama anak-anak, HIV itu sampai sekarang belum ada obatnya. Yang ketiga bahaya zina itu anak-anak itu mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah sudah murka, maka kita bisa masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini apakah ada yang mau masuk neraka Allah? Jangan mau, Pak. Maka dari itu jangan berbuat Zina. Dan bagaimana cara kita untuk membenteng diri agar tidak terjerumus ke perbuatan yang tercela ini, yaitu dengan yang pertama itu dengan menutup aurat dan menjaga pandangan. Di sini ada yang tahu aurat laki-laki di mana saja? Aurat laki-laki itu dari lutut sampai ke bawah pusat. Ya benar. Bagi wanita atau perempuan? Ya Pak, aurat perempuan itu seluruh muka kecuali seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, benar. Aurat laki-laki itu dari atas pusar sampai lutut. Aurat perempuan itu seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Maka aurat yang disebutkan tadi itu harus ditutupi agar tidak terjadinya atau mencegah dari perbuatan zina.
Dan yang kedua itu ialah berteman dengan orang-orang yang baik. Dan yang ketiga itu melakukan kegiatan-kegiatan yang inovatif dan produktif seperti mengikuti kajian, mengikuti organisasi-organisasi. Baik anak-anak, di sini zina itu merupakan dosa yang sangat besar. Dan tetapi Allah itu mengampuni orang-orang yang ingin bertaubat. Tapi dengan syarat dia benar-benar ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Maka insya Allah Allah akan mengampuni perbuatan zina itu. Mungkin itulah tentang zina. Sebelum kita lanjut tentang pergaulan bebas, apakah di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak. Baik, kita akan pulang. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita lanjut ke materi yaitu pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang melanggar norma agama, sosial, budaya. Contohnya itu pacaran, berduaan bukan mahram, menyentuh lawan jenis tanpa ikatan sah, nongkrong hingga larut malam tanpa pengawasan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim yang bunyinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ia berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Anak-anak, bahaya pergaulan bebas itu adalah zina dan seks bebas. Yang kedua itu bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah, menyebabkan penyakit menular seksual, dan itu bisa menyebabkan rusaknya moral dan akhlak hingga kepercayaan orang tua. Di sini bagaimana cara kita untuk menghindari pergaulan bebas? Cara kita untuk menghindari pergaulan bebas itu anak-anak, jangan berpacaran atau berduaan. Di sini apakah ada yang pacaran? Tidak. Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu berbuat iman dengan ibadah. Yang ketiga berteman dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat itu ikut kegiatan positif seperti kajian dan lain-lain. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Nah, di Islam juga mengatur tentang batasan pergaulan. Di antaranya itu tidak boleh menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, tidak berduaan atau berkhulwat, menutup aurat, bersikap sopan dan tidak menggoda. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 32 itu dan janganlah kamu mendekati zina. Baik anak-anak, karena kita tidak ada fokus di sini, Bapak akan memberikan contoh gambaran pergaulan bebas dan perbuatan zina ya. Boleh Dasmil bantu Bapak?
Boleh duduk, Pak. Boleh, silakan dulu. Baik anak-anak, bisa dilihat di depan, inilah contoh-contoh dari perbuatan zina dan pergaulan bebas. Antara laki-laki dan perempuan tidak ada batasannya, campur aduk. Sedangkan di ajaran agama kita tidak diperbolehkan laki-laki dan perempuan itu campur seperti ini. Dan itu seperti ini, itu mabuk-mabukan ya, antara perempuan dan laki-laki. Nauzubillahi min dzalik. Nah, apalagi ini sampai pacaran dan bisa menyebabkan kehamilan. Ini yang disebut dengan pergaulan bebas dan kehamilan, dan akhirnya anaknya itu dibuang karena tidak ada ikatan tadi, ikatan sah. Maka anaknya dibuang. Nauzubillahi min dzalik. Mungkin inilah contoh-contoh pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini karena kita tidak ada fokus, Bapak ada sedikit video tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Mari kita nonton bersama itu tentang tidak ada suaranya. Nah, inilah contoh pergaulan bebas wanita dan laki-laki tidak ada batasannya. Meminum minuman keras, tawuran. Udah itu nongkrong antara laki-laki dan perempuan. Nongkrong sampai larut malam. Dan yang terakhir, klub malam. Mungkin nah, itulah videonya. Itulah penjelasan dari Bapak tadi. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Bapak akan membagikan kalian dua kelompok. Cara pembagian kelompoknya berhitung dari dasarnya 1 sampai 1. Kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1. Kelompok 2 silakan bergabung dengan kelompok 2. Berdiri kursi saja. Iya. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan dikerjakan. Bapak akan kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Sudah, Pak. Penyakit menular seksual harusnya masa depan. Kelompok 2 sudah. Sudah, Pak. Rencana tadi yang terkali kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan jawaban. Oke, kami akan mempresentasikan. Yang pertama itu apa yang
dimaksud dengan zina dalam Islam? Zina adalah perbuatan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam dan termasuk dosa besar yang sangat dilarang. Kemudian dalilnya itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Kemudian mengapa zina dianggap sebagai dosa besar? Karena merusak kehormatan diri, keluarga dan masyarakat, kemudian mengakibatkan kerusakan moral, kesehatan, serta merusak garis keturunan dan stabilitas sosial. Apa hukuman bagi pezina? Hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Quran dan hadis. Apa pengertian pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah bentuk interaksi antara laki-laki dan perempuan yang melanggar norma agama, sosial, dan budaya. Ya, terima kasih. Kedua, Tadi kami akan mempresentasikan hasilnya kelompok kami. Yang pertama itu apa dampak negatif dari pergaulan bebas? Dampaknya itu meliputi kehamilan di luar nikah, penyakit menular seksual, rusaknya masa depan, hancurnya moral, serta mengurangi keberkahan hidup dan ketenangan batin. Yang kedua, bagaimana cara Islam mengatur pergaulan antara laki-laki dan perempuan? Jawabannya, Islam mengatur pergaulan dengan menjaga batasan aurat, menundukkan pandangan, tidak berhalwat atau berduaan, dan berinteraksi dengan adab dan niat yang benar, serta memisahkan laki-laki dan perempuan dalam aktivitas tertentu jika memungkinkan. Yang ketiga, mengapa Allah melarang mendekati zina, bukan hanya perbuatannya saja? Karena mendekati zina seperti berpacaran, berdua-duaan, dan menyentuh lawan jenis merupakan jalan menuju zina. Islam mencegah kejahatan sejak dari akar dan sebab-sebabnya untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri. Yang keempat, yaitu bagaimana peran keluarga dalam mencegah pergaulan bebas. Keluarga berperan penting dalam mendidik anak sejak dini tentang nilai moral, agama, batasan pergaulan, serta memberikan kasih sayang, pengawasan, dengan menjadi teladan yang baik. Kelima, apa hubungan antara iman dan kemampuan menghindari zina? Orang yang memiliki iman yang kuat akan lebih mudah menghindari zina karena takut kepada Allah, mengingat akibatnya, serta berusaha menjalankan syariat dengan ikhlas dan istiqomah. Baik, tadi presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih anak-anak atas presentasinya. Bapak lihat di sini anak-anak sudah mulai paham tentang materi kita pada hari ini. Karena Bapak lihat dari jawaban tadi sudah bagus. Baik, di sini sebelum Bapak tutup, apakah di sini ada anak-anak yang berani menyampaikan kesimpulan pelajaran kita pada hari ini? Didi, silakan. Iya. Baik, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini materinya mengenai zina dan pergaulan bebas. Jadi zina itu adalah hubungan terlarang yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum resmi menikah secara agama. Dan pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang tidak berlandaskan kepada syariat-syariat Islam, seperti tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan, kemudian mabuk-mabukan, dan akhirnya itu ada yang hamil dua nikah dan menggugurkan janin. Baik, itu saja kesimpulan kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tadi sudah menyampaikan kesimpulan pada hari ini. Bapak kira cukup pembelajaran kita hari ini karena waktu kita sudah habis. Bapak mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah. Bapak mohon maaf dan mudah-mudahan mari kita bersama-sama mohon ampun. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.